Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih pembahasan kita membahas risalah usul dakwah salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah, buah karya dari Asy-Syaikh Abdus Salam Ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk kepada landasan yang kedua atau poin kedua dari prinsip dasar dakwah salafiyah. Prinsip yang kedua adalah al-hirsu ala tatbiqil amali lil Islam. Semangat mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Al-hirs ala tatbiq al-amali lil Islam, semangat mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Poin sebelumnya beliau rahimahullah membahas bahwasanya prinsip yang paling pertama yang menonjol dari dakwah salafiyah adalah memberikan perhatian yang sangat penuh kepada ilmu syar'i. Mereka senantiasa menuntut ilmu syar'i, belajar, memahami Al-Quran, memahami hadis, dan juga memahami dasar-dasar iman serta syariat-syariat agama Islam. Ilmu yang dipelajari itu bukan koleksi, bukan hanya wawasan semata, tapi ilmu yang wajib diamalkan. Makanya prinsip dakwah salafiyah, semua orang yang menisbatkan dirinya kepada manhajus salaf, mereka semangat beramal sebagaimana mereka semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, semangat dalam beramal sebagaimana mereka semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu ini membawa kepada amal. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, hadful ilmi bil amal in istajaba wa illa irtahal. Mengundang ilmu dengan amal. Ya, kalau diamalkan maka bertambah, kalau tidak ilmu tersebut akan hilang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an juga berkata, ta'allamu fa iza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian apabila kalian telah mengetahui maka amalkanlah. Maka syariat ini dibangun di atas dua, ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus nabinya alaihi salatu wassalam dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal saleh. Maka orang yang berilmu dan beramal, dia telah mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ilmu tanpa amal tidak bermanfaat ilmu tersebut, dan amalan tanpa ilmu merupakan kebodohan. Maka orang yang berada di atas siratal mustaqim adalah orang yang menghiasi dirinya dengan ilmu kemudian dia mengamalkannya. Ada satu perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ya, sangat bagus perkataannya.
diambil dari kitab Iqtida'ul Ilmil Amal. Konsekuensi dari ilmu adalah amal. Itu risalah beliau rahimahullah mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan mengamalkan ilmu. Ya, keutamaannya, motivasi untuk mengamalkan ilmu, dan juga ancaman bagi orang yang berilmu tapi tidak ingin mengamalkan ilmu tersebut. Kata beliau, wa hal adraka man adraka minas salaf wa hal adraka man adraka minas salafil madin ad-darajat al-ula illa bi ikhlasil mu'taqad wal amali salih waz zuhdi al-ghalib fi kulli ma raqa minad dunya. Kata beliau rahimahullah dalam kitab Iqtida halaman 16, tidaklah kaum salaf terdahulu mendapatkan kedudukan yang tinggi melainkan karena, jadi kenapa kaum salaf diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla? Kenapa kedudukan mereka sangat tinggi dibandingkan yang lainnya? Karena 3 hal. Yang pertama, ikhlas al-mu'taqad. Karena keikhlasan dalam keyakinan. Ya, mereka senantiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal dan memiliki keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua, al-amalus salih. Mereka semangat di dalam beramal saleh. Kemudian yang ketiga, waz-zuhd al-ghalib fi kulli ma raqa minad dunya. Perbuatan zuhud terhadap dunia. Maka 3 hal ini yang membuat kaum salaf diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama keikhlasan, ya, yang kedua amal. Ya, maka dari sini pentingnya seseorang mengamalkan ilmu syar'i. Ya. Dan apabila seseorang membaca tentang siyarus salaf, kisah-kisah kaum salaf, mereka bukan hanya semangat di dalam berilmu dan berdakwah, tapi mereka orang terdepan yang mengamalkan agama ini. Makanya mereka diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dakwah salaf, dakwah salafiyah bukan dakwah yang hanya menyebarkan ilmu tanpa amal, tapi dakwah salafiyah yang menyuarakan ilmu dan semangat di dalam beramal saleh. Makanya kalau misalnya ada orang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah tapi jauh prakteknya dari sunnah dan dari mengamalkan amalan-amalan saleh, maka pada hakikatnya ada kekurangan di dalam dakwah tersebut. Kata beliau rahimahullah, semangat di dalam mengamalkan semua kewajiban syar'i dari sholat 5 waktu, taat kepada kedua orang tua dan yang lainnya. Begitu juga semangat di dalam mengamalkan sunnah, menghidupkannya di antara manusia semampu dirinya. Ya, seperti sholat-sholat sunnah, witir, qiyamul lail, infak, sadaqah dan yang lain-lainnya. Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in yang terkenal meriwayatkan Al-Qur'anul Karim, beliau berkata, haddatsuna alladzina kanu yuqri'unana al-Qur'an, yakni as-sahaba, annahum kanu yastaqri'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-amal, fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Kata beliau rahimahullah, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, maksudnya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdurrahman As-Sulami tabi'in, dia belajar Al-Quran dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat-sahabat ini berkata kepada tabi'in, mereka tidaklah meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan kepada mereka Al-Quranul Karim, melainkan setelah 10 ayat mereka tidak menambahnya kecuali sampai mengamalkan kandungan dari ayat tersebut.
Jadi setiap 10 ayat mereka hafal, kemudian mereka amalkan. Setiap 10 ayat mereka hafal, kemudian mereka amalkan. Maka kata para sahabat, fata'allamnal Qur'an wal 'amala jami'an. Maka kami belajar Al-Qur'an sekaligus mengamalkannya juga. Oleh karena itu, sahabat Nabi SAW yang paling perhatian terhadap Al-Qur'an. Dan sebagian mereka menghafal Al-Quran dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena setiap mereka menghafal sedikit dari Al-Quran, mereka langsung mengamalkannya. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, dahulu kalau ada salah seorang di antara kita menghafal surat Al-Baqarah, azim, dia orang yang sangat agung. Karena sudah pasti kalau dia menghafal Al-Baqarah, dia telah menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan sebagian sahabat mereka menghafal Al-Quran, mereka menghafal surat Al-Baqarah 8 tahun namanya. Hanya surat Al-Baqarah. Karena mereka bukan hanya menghafal lafaznya, tapi mereka memahami kandungannya dan juga mengamalkan isi dari kandungannya. Jadilah mereka ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, mengamalkannya dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga celaan, nasallallahu al-afiyah, bagi orang yang menghafal Al-Quran namun menyelisihi kandungan dari Al-Quran tadi. Ya, maka dikatakan ya, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran dan dia dilaknat oleh Al-Quran. Dia melewati ayat-ayat syirik, tapi dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melewati ayat-ayat riba, tapi dia memakan riba. Dia melewati ayat-ayat durhaka kepada kedua orang tua, maka dia durhaka kepada orang tuanya. Maka Al-Quran bukanlah lafaz semata yang dihafal dan dibaca, tapi Al-Quran difahami dan juga diamalkan isi kandungannya. Cuman poinnya dari perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, bahwasanya kaum salaf perhatian terhadap apa? Al-amal. Perhatian terhadap amal. Saking perhatiannya mereka terhadap amal, mereka tidak melewati 10 ayat dari Al-Quran, melainkan mereka mengamalkannya. Ya, baru habis itu menambah lagi hafalan Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau, fahadha huwa manhajus salaf. Maka inilah manhaj salaf. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena al-amal bil ilm yukhallis minal wa'id asyadid al-mutarattab ala tarkil amalil wajib. Fi qawlillahi azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata beliau, mengamalkan ilmu menyelamatkan seseorang dari ancaman yang sangat keras dari Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang meninggalkan amalan. Kata Allah dalam surat Saf ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah. Sungguh besar amarah di sisi Allah Azza wa Jalla apabila kalian mengatakan apa yang tidak kalian amalkan. Dua ayat ini mengisyaratkan bahayanya perkataan menyelisihi perbuatan. Orang yang berkata kemudian perkataannya menyelisihi perbuatan, dia mendapatkan amarah Allah Azza wa Jalla. Nah, namun kita berhenti sejenak dalam ayat ini, ada beberapa poin yang ingin kita tekankan. Yang pertama, yang paling atau perbuatan yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla yang termasuk di dalam ayat ini adalah kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh seorang hamba. Seperti dia menyuruh orang lain sholat wajib, namun dia sendiri tidak sholat.
ya, tapi ini kewajiban. Ya. Dia menyuruh orang lain mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, dianya sendiri berbuat syirik. Dia menyuruh orang lain meninggalkan riba, dianya sendiri memakan riba, dan seterusnya. Nah, perbuatan-perbuatan ini yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, amalan-amalan sunnah apabila seseorang memotivasinya dan dia meninggalkannya dalam tanda kutip bukan terus-menerus, ya, maka itu tidak tercela. Misalnya dia memotivasi orang lain untuk menjaga sholat sunnah rawatib, tapi kadangkala dia meninggalkan sholat sunnah rawatib tersebut dikarenakan mungkin futur, sibuk, atau yang lainnya, maka hal ini tidak tercela. Ya. Tapi kalau dia meninggalkannya sekaligus, maka itu perbuatan yang tidak baik. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan witir tidak diterima syahadatnya. Maksudnya syahadat ini persaksiannya di hakim. Ya, dan orang yang buruk yang dia meninggalkan sholat witir. Karena sedikitnya sholat witir 1 rakaat, bagaimana dia sampai meninggalkannya? Ya. Kemudian apabila dia belum bisa mengamalkan satu amalan, bukan berarti dia tidak boleh menjelaskannya. Tetap dia menjelaskan amalan tersebut walaupun dia berupaya untuk bisa mengamalkan amalan tadi. Ya, misalnya seseorang belum bisa meninggalkan atau belum bisa salat sunnah, katakanlah puasa sunnah misalnya, karena kesibukannya dan yang lainnya. Tapi bukan berarti dia tidak boleh memotivasi orang lain untuk puasa sunnah. Boleh, sambil dia memperbaiki diri untuk bisa mengerjakan puasa tadi. Karena kalau setiap orang berdakwah dituntut kesempurnaan, maka tidak ada yang bisa berdakwah. Namun manusia berusaha untuk menyempurnakan dirinya sedikit demi sedikit. Kata Nabi SAW, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu birawhati wal ghadwati wa syai'in minad dulja. Kata Nabi SAW, fasaddidu, berusahalah untuk sampai kepada kesempurnaan. Kalau tidak bisa, maka dekatilah kesempurnaan tersebut. Dan teruslah beri kabar gembira dan minta tolong kepada Allah di pagi hari, di sore hari, dan di penghujung malam. Ya, jadi manusia di dalam menyempurnakan dirinya, boleh dia memerintahkan orang lain untuk bisa mengamalkan amalan-amalan. Dan yang berkaitan dengan ayat ini ya ikhwah, ada 2 hal yang harus kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tidak selarasnya zahir dengan batin. Ya, tidak selarasnya zahir dengan batin. Kita mengucapkan sesuatu karena Allah, tapi batin kita menginginkan pujian manusia. Kita menyuarakan hak, tapi batin kita menginginkan dunia. Maka mukhalafatul zahir bil batin, zahir yang menyelisihi apa yang ada di dalam hati, itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dari dosa besar. Sebagian ulama mengatakan ikhlas definisinya adalah selarasnya antara batin dengan zahir. Artinya dia tidak ada maksud dan tujuan di dalam perkataannya, perbuatannya, melainkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dia memperindah sholatnya seolah-olah untuk Allah, namun di batinnya dia untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dia melaksanakan satu ibadah dengan khusyuk. Orang melihat karena Allah, tapi batinnya ingin sesuatu dari dunia dan seterusnya. Maka mukhalafatul zahir bil batin, lahiriah yang menyelisihi batin, itu sebab mendapatkan ancaman Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, mukhalafatul qalbil fi'il, perkataan yang menyelisihi perbuatan.
Ini juga harus dijauhi. Maka dua hal ini yang harus dijauhkan oleh orang-orang yang berilmu. Jangan sampai batin dan lahiriahnya dan batinnya tidak selaras, dan jangan sampai amal, perkataan dan perbuatannya tidak selaras. Kemudian beliau melanjutkan, li'annal amal bil ilm fihi intikas ani sifatil mamqutati allati wasafa Allah biha al-yahud fi qawlihi azza wa jal mathalul ladzina hummilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kata beliau rahimahullah, mengamalkan ilmu maka itu lawan dari sifat yang tercela yang Allah benci, yang Allah sifatkan orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran. Sifat orang Yahudi ya ikhwah, dia berilmu tapi enggan untuk mengamalkan. Makanya Allah mensifati mereka dalam surat Al-Fatihah dengan maghdub, dibenci. Kenapa dibenci? Karena dia punya ilmu tapi enggan untuk diamalkan. Dan Allah mensifati mereka dengan himar, keledai. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 Allah mengatakan mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang mempelajari Taurat kemudian dia tidak mengamalkannya, maka seperti himar, seperti keledai yang membawa banyak buku. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Sungguh buruk permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Himar ya ikhwah, keledai terkenal hewan yang disuruh-suruh dipakai untuk mengangkat beban yang besar, namun dia tidak mengambil manfaat dari beban yang dia angkat. Maka di sini orang Yahudi dia memahami Taurat dan Injil, diutus kepada mereka nabi dan seterusnya. Ketika dia mendustakan ayat Allah Azza wa Jal, maka Allah mempermisalkan mereka dengan himar yang membawa banyak buku. Artinya ilmu yang dia miliki sangat banyak, namun tidak bermanfaat lantaran dia enggan mengamalkannya. Yang lebih parah, dia menyelisihi dari apa yang dia ketahui. Maka orang ini dicap oleh Allah sebagai himar, keledai. Gak ada manfaat ilmu yang dia miliki. Ya, maka himar kuat membawa banyak buku, tapi tidak bermanfaat buku yang dia bawa. Maka ini permisalan orang-orang yang enggan untuk mengamalkan ilmu atau yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, disebutkan di dalam hadis nasallallahu al-hafiyah, orang yang tidak mengamalkan ilmu nanti di akhirat dia diikat ya seperti hewan, seperti himar. Kemudian dia berputar-putar sambil mengeluarkan isi perutnya. Kemudian penghuni neraka nanti bertanya, bukankah engkau yang memerintahkan kita kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran? Kata orang tersebut, iya. Tapi aku menyuruh kepada kebaikan, tidak mengamalkannya, dan aku menyuruh kepada keburukan, aku mengerjakan. Maka ini wa'id syadid, ancaman yang sangat parah bagi orang-orang yang berilmu, beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, namun dia melupakan dirinya. Dia ibarat lilin yang menerangi orang lain namun membakar dirinya. Ya, dia membaca kitab namun dia melupakan kebaikan diri sendiri. Nah, maka ini tercela dan mendapatkan ancaman yang sangat berat. Fudail bin Iyad
rahimahullah berkata, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bih, fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Seorang yang berilmu akan senantiasa bodoh sampai dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Kalau dia mengamalkannya, maka dia menjadi orang alim. Ya. Dia menjadi orang. Jadi orang alim ada yang memadukan antara ilmu dan amal. Maka beliau mengatakan rahimahullah, fad-da'watu salafiyatu tu'na bihadzal asl wa tar'ah. Maka dakwah salafiyah memperhatikan dasar ini dan menjaganya, dan memotivasi manusia untuk sibuk dengan amal. Fa innal inshighala bil amal anfa' minal inshighal bima la faidata fihi min kalamin mubah wa nahwi dzalik. Karena menyibukkan diri dengan amal lebih bermanfaat dibandingkan menyibukkan diri dari perkara-perkara yang tidak ada faidahnya, dari perkataan mubah atau yang semacamnya. Ya, maka dakwah salafiyah memperhatikan pengamalan ilmu. Kalau semisalnya ada orang yang masuk kepada dakwah salafiyah atau menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah namun sibuk membicarakan politik, sibuk bermain-main, atau yang sebagaimana kita jelaskan, sibuk menjalankan hobi atas nama dakwah, motor-motoran, sepeda, main bola atau yang semacamnya, kemudian dia bilang ini dakwah, maka ini satu kesalahan. Yang benar dakwah salafiyah senantiasa sibuk dengan ilmu dan amal. Bukan berarti seseorang tidak boleh berbuat perbuatan mubah. Perbuatan mubah dibolehkan. Dahulu para sahabat mereka bercanda, tertawa, bermain dan yang lainnya. Cuman itu tidak dinisbatkan kepada dakwah. Dakwah yang hak, seseorang selalu digandengkan antara ilmu dan amal. Ya, antara ilmu dan amal, dan terus seperti itu. Ya, sampai dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi ya ikhwah, kita hidup di akhir zaman yang fitnah sangat dahsyat. Semua fitnah akan masuk sampai ke kamar kita. Kita tidak keluar rumah, bahkan kita berdiam diri di dalam kamar, itu bisa terfitnah di zaman sekarang. Semua informasi, semua fitnah, semua aib bisa mudah diraih oleh seorang di akhir zaman ini. Dia keluar rumah banyak fitnah, dia di dalam rumah banyak fitnah. Ya, maka di antara kiat untuk selamat dari fitnah, seseorang banyak menyibukkan diri dengan amal. Ya, ketika seseorang banyak menyibukkan diri dengan amal, maka Allah akan banyak memberikan taufik bagi dirinya dan memperkuat hidayahnya. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang mengambil petunjuk, ya, mengamalkan ilmu, zadahum huda, Allah tambah petunjuk dan ilmu lagi, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaannya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Maka Nabi SAW memberikan 3 hal keselamatan. Kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baitak wabki ala khati'atik. Kata Nabi SAW, keselamatan ada 3. Amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu, artinya jangan banyak berbicara, berkomentar dan yang lainnya. Wal yasa'ka baitak, dan luaskanlah rumahmu, maksudnya banyak beramal di dalam rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu sendiri, artinya banyak mengintrospeksi diri akan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita banyak berdiam, ya, tidak banyak berkomentar, kita banyak beramal, berdiam diri, tidak banyak menghabiskan waktu
di luar rumah dan kita banyak mengingat dosa-dosa kita dan menangisi dosa-dosa kita hingga lupa akan aib orang lain. Ya, kalau seseorang mengamalkan 3 hal ini, maka dia selamat dari fitnah. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau juga berkata, zaman ini bukan zaman banyak bicara, tapi zamanus sukut waluzumul buyut. Zaman ini adalah zaman banyak diam dan orang banyak mengamalkan atau beribadah di dalam rumah. Kalau itu di zaman Fudail bin Iyad, ya, zaman orang-orang saleh, kata dia hadza zamanus sukut, ini zaman banyak diam dan zaman banyak beramal saleh di dalam rumah. Bagaimana kalau Fudail melihat zaman sekarang, ya, yang fitnah sangat dahsyat, ya. Dan beliau juga terakhir rahimahullah mengatakan tentang fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah mempelajari realita umat. Bahasa fiqhul waqi' itu bahasa yang dikeluarkan oleh orang-orang harakah, orang-orang ikhwani, orang-orang harakah yang alasan mereka mempelajari politik, mempelajari siasa politik atau yang berkaitan dengan negara dengan alasan fiqhul waqi', mempelajari realita umat. Dan mereka menuduh ulama-ulama salafiyin adalah ulama-ulama yang tidak mengetahui fiqhul waqi', realita umat. Dan ini dibantah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau memiliki satu kitab hasil dari kajian, yaitu Fiqhul Waqi'. Judulnya memahami realita umat. Ya. Intinya, untuk memahami realita umat bukan berarti orang harus mengikuti semua berita dan kabar yang tersebar luas. Karena berita-berita itu ada benar, ada dusta. Kemudian berita yang disampaikan ada kepentingan dan yang lainnya. Namun yang paling pertama yang harus disibukkan oleh manusia adalah dia menjalankan hak Allah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Quran dan memberikan cara bagaimana umat ini terangkat dan umat ini diselamatkan dari semua bahaya dan dimenangkan atas musuh-musuhnya. Bukan dengan duduk mengikuti berita-berita. Toh sampai saat ini orang-orang yang mengatakan dirinya mengetahui fiqhul waqi' tidak banyak merubah keadaan manusia. Ya, namun dia menimbangkan segala sesuatu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia banyak beramal saleh dan terus menunaikan hak Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan mengingatkan manusia kepada tauhid dan menjauhi syirik. Apalah manfaatnya seseorang mengetahui realita umat sedangkan dia sendiri berbuat syirik. Dia mengetahui politik-politik segala macam bentuknya, tapi tidak ada satupun dari pembahasannya yang menjelaskan bahaya syirik dan kewajiban tauhid. Karena umat ini selama dia berbuat syirik kepada Allah, selama dia tidak menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW, dia jauh dari hidayah dan ajarannya, selama itu pula dia tidak akan mendapatkan kemenangan dan tidak akan diangkat oleh Allah dan dimenangkan atas musuh-musuhnya. Maka fiqhul waqi' itu alasan, ya, orang-orang mempelajari realita umat dengan sibuk memahami politik dan yang semacamnya agar bisa membantu umat lewat realitanya. Ya, dan hal tersebut dikomentari diantaranya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Kita lanjutkan pekan depan biiznillah ta'ala. Ya. Setelah azan kalau ada pertanyaan tafadhal. Wassallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa barik ala Muhammad.
Tafadhal ya ikhwah, kalau ada pertanyaan sebelum ditutup, tafadhal. Ada yang ditanyakan? Ya, tafadhal. Ajina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah apa? Larangan apabila seseorang jatuh di dalam larangan Allah dan juga larangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada yang memasukkan dia kepada dosa besar dan ada yang memasukkan dia kepada dosa kecil. Ya, dosa besar, larangan-larangan yang di dalamnya ada ancaman. Ya, seperti laknat, kemurkaan Allah atau had hukuman. Selainnya adalah dosa kecil. Dan dosa kecil itu terhapus dan terampuni dengan amalan-amalan saleh. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan, ya, tukaffir as-sayyi'at majtunibatil kabair. Salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu dapat mengampuni dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, hadis ini menunjukkan kalau dosa ada dua, ada dosa kecil dan juga dosa besar. Ya, apabila memang kalau itu dosa kecil, maka dosa kecil dapat diampuni dengan salat 5 waktu, Jumat, Ramadan, wudu, kemudian doa-doa, zikir-zikir dan yang lainnya. Sedangkan dosa besar yang dia lakukan itu tidak diampuni kecuali harus bertaubat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan la saghirata ma'al israr wa la kabirata illa bitaubah. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar kecuali harus dengan taubat. Kesimpulannya, apabila seseorang dia berbuat dosa, katakanlah dosa besar, dia mengakui kalau itu dosa dan dia tidak menghalalkan dosa tersebut, maka dia adalah orang yang fasik dengan dosanya. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan banyak beramal saleh, khususnya amalan-amalan yang ada kaitannya dengan dosa tadi. Kalau semisalnya memang dosa dia dahulu suka mengambil harta orang lain, maka dia memperbanyak amalannya dengan bersedekah. Kalau seandainya dia dulu suka meninggalkan salat, maka amalan salehnya adalah memperbanyak salat. Kalau dulu dia meninggalkan puasa, maka amal salehnya adalah banyak berpuasa. Nah, kalau seandainya dia mengerjakan dosa-dosa kecil, maka tetap dosa kecil itu tidak boleh diremehkan. Ya, maka kata salah seorang salaf, la tanzur ila sighari az-dzam, walakin unzur ila man asait. Jangan kamu lihat kecilnya dosa dan maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Ya, dengan tetap dia harus banyak beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berbahaya apabila dia mengerjakan satu larangan tapi dia menghalalkan larangan tersebut. Ketika dia menghalalkan haraman tersebut, maka dia masuk di dalam bab menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini termasuk perbuatan kufur yang terlarang. Dia minum khamar bukan meyakini hatinya kalau khamar itu haram, tapi dia minum khamar meyakini kalau khamar itu halal. Ketika ada istihlal, dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia masuk di dalam bab kufur.
ya, karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, apabila dia berbuat dosa besar, dia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan mengikuti dengan banyak amalan saleh. Dan apabila dosa itu dosa kecil, maka dia banyak beristighfar, tetap dia harus banyak meminta ampun, bertobat, ya, dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang tidak boleh ketika dia berbuat larangan, dia meyakini kalau larangan tersebut adalah halal, sedangkan hal tersebut diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan, ikhwah? Ya, fadhal. Fadhal Pak Sofyan. Sana habis ini ya. Ya. Tetap ya ikhwah, semua kemungkaran harus diingkari. Jadi agama ini tegak dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Dan ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran itu disebutkan tahapannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangan. Kalau kalian tidak mampu, maka mengingkarilah dengan lisan. Kalau kalian tidak mampu, maka ingkarilah dengan hati, dan itulah iman yang paling lemah. Hadis ini menunjukkan semua kemungkaran wajib untuk diingkari. Cuman tahapan orang dalam mengingkari kemungkaran berbeda-beda. Yang pertama dengan tangan. Siapa yang mengingkari mungkar dengan tangan? Yang mengingkari mungkar dengan tangan adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Pemerintah ketika melihat ada kemungkaran, misalnya jual khamar, pesta miras, maka dia berhak untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan. Ya, misalnya dia tangkap, dia hukum, dia hancurkan tempatnya dan seterusnya. Atau orang tua kepada anak. Orang tua berhak memukul anak ketika anaknya berbuat salah, tapi pemukulan yang sifatnya pendidikan. Karena orang tua memiliki kuasa dalam hal tersebut. Kalau dia tidak mampu untuk mengingkari dengan tangan, falyughayyirhu bilisan, maka dia ubah dengan lisannya, yaitu menjelaskan dan juga menasihati. Kalau dia tidak mampu untuk mengingkari dengan lisan, maka yang paling terakhir dengan apa? Al-qalb, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah iman yang paling rendah. Maka apabila seseorang di dalam keluarga ada praktek-praktek kebid'ahan yang memang kita tahu kalau praktek tersebut tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, kita tidak mampu mengingkari dengan tangan karena memang tidak ada kekuasaan dalam hal tersebut, apalagi kalau berhadapan dengan orang tua. Nah, bisa masuk ke yang kedua, yaitu dengan lisan. Bagaimana dengan lisan? Dengan menasehati dan memberikan pelajaran, artinya memberikan tarbiyah. Kalau ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, kemudian juga termasuk perbuatan yang terlarang dan yang lain-lain. Dalam menyampaikan juga dilihat, kalau seandainya dia menyampaikan dengan lisan, kemungkaran itu tidak berubah, tidak ada efek, tidak ada dampak. Bahkan sebaliknya akan menjadi-jadi.
Jadi mungkin tadi yang acaranya sederhana karena anak yang ngomong sekalian sama dia. Oh, jadi udah sekalian sekampung anak undang ini. Ya, atau manggil kiainya yang banyak dan yang lainnya. Kalau kemungkaran berubah jadi dahsyat, maka tidak boleh dia melakukan hal tersebut. Ya, karena akan berubah kemungkaran menjadi dahsyat. Kalau misalnya dia menyampaikan dan dia tahu penyampaian dia ini tidak akan menjadikan kemungkaran tersebut lebih besar, ya, maka boleh dia menyampaikan dengan adab dan sopan. Karena itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dan iqamatul hujjah. Kalau dia mampu. Kalau seandainya dia tidak mampu dengan lisan, maka dia pakai cara yang terakhir. Cara yang terakhir, fabiqalbih, dengan hatinya. Bagaimana dengan hatinya? Dia meninggalkan kegiatan tersebut, tidak ada partisipasi sama sekali. Ya, dia tidak menyumbang apapun juga. Ya, dia tidak ikut serta dan yang lainnya, dan dia sabar terhadap gangguan dan celaan manusia. Dan ingkar mungkar, ya ikhwah, yang harus kita ketahui itu dakwah. Jadi ketika seseorang mengingkari kemungkaran walaupun tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, dia tidak ikut hadir, itu dakwahnya dia terhadap keluarga. Ya. Karena nanti akan bertanya-tanya orang tersebut, kenapa orang ini tidak hadir di acara tersebut. Dia akan cari tahu, cari informasi, nanti mungkin akan keluar omongan Wahabi misalnya. Oh, ini si fulan Wahabi ini misalnya. Nggak apa-apa, ya, karena bisa jadi itu sebab hidayah buat orang lain. Mungkin dia akan mempelajari, akan mengikuti kajian-kajiannya, akan banyak baca dan seterusnya, dan kita tidak tahu perkataan mana yang menyentuh dirinya hingga menjadi sebab hidayah. Ya, jadi tetap wajib ingkar mungkar walaupun dengan hati, dengan tidak hadir di acara tersebut dan tidak partisipasi sama sekali. Tapi bukan berarti kita memutus hubungan dengan keluarga. Tetap kita berbuat baik kepada mereka di luar acara-acara yang bid'ah. Silaturahim. Kalau dia susah kita bantu. Kalau dia butuh sesuatu kita yang peduli dan seterusnya. Ya, maka dengan itu semoga menjadi jalan dakwah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Tafadhal. Yang dibuat dengan dakwah. Untuk sebutkan tadi Ustaz, hobi, taulah kayak dari motor, yang anak tangkap tuh seperti kan jadi komunitas yang ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Nah, berarti kalau misalkan sesekali Ustaz, misalkan kita hobi apa, sesekali kita aja orang Ustaz mungkin yang hobi sama untuk menjadi apa, mungkin dengan hobinya ada pelajaran ibunya atau pelajaran ilmunya dan sesekali. Yang pertama ya ikhwah, yang harus kita ketahui seputar dakwah. Hukum dasar dakwah adalah tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah, dakwah harus sesuai dengan Al-Quran, yang kedua dengan As-Sunnah, begitu juga tata caranya. Ini hukum dasar dakwah. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah. Kata Allah Azza wa Jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam kata Allah, berdakwalah engkau menuju jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan peringatan yang baik, dan juga debatlah dengan cara yang terbaik. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah ini jalanku, aku berdakwah menuju Allah ala basirah, di atas basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Maka ayat ini menunjukkan kalau dakwah dibangun di atas apa ya ikhwah? Basirah. Basirah itu apa? Basirah al-ilmu al-burhan wal-hujaj. Ilmu, dalil, hujjah. Ya. Maka dakwah salafiyah dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hujjah. Selalu menyibukkan diri dengan ilmu dan kegiatan-kegiatan ilmiah. Dan dakwah salafiyah terkenal dengan tatawwur, dengan meningkatkan kualitas ilmu.
Seseorang yang awam ketika masuk kepada ranah dakwah salafiyah, maka dia akan merubah identitasnya dari awam menjadi talibul ilm, penuntut ilmu syar'i. Dari talibul ilm dia akan meningkat menjadi talibul ilm qawi, penuntut ilmu yang kuat. Sampai yang dia inginkan dia menjadi alimun rabbani, seorang alim yang memang mentarbiyah dirinya dan juga orang lain. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Dia mulai belajar dari kitab-kitab dasar, kemudian dia tingkatkan lagi levelnya menjadi kitab-kitab yang menengah, kemudian dia tingkatkan lagi sampai kitab-kitab yang besar. Kalau dia belum punya hafalan, maka dia membiasakan diri untuk menghafal. Kalau dia sudah punya hafalan, dia jaga hafalannya, dia tingkat lagi, dan terus seperti itu. Maka terkenal dakwah salafiyah dengan sibuk seputar ilmu syar'i. Dan apalagi dakwah ini dinisbatkan kepada apa? Salaf. Tandanya harus ada contohnya dari kaum salaf, ya. Kaum salaf. Dan dakwah ya ikhwah, itu metode yang diturunkan dari salaf kepada khalaf. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma' mimman sami'a minkum. Kalian mendengar dari syekh wa yusma' minkum, dan nanti ada orang lain yang mendengar kalian. Wa yusma' mimman sami'a minkum, dan orang itu akan didengar dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Nah, ini runtutan menurunkan satu ilmu ke ilmu yang lain. Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad din. Isnad sanad ilmu itu termasuk dari agama. Laulal isnad laqala ma syaa man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad, setiap orang bisa berkata apa yang dia kehendaki. Adapun yang tadi disebutkan itu termasuk dalam bab apa? Wasail. Wasail apa ikhwah? Wasilah, sarana. Sarana ini ditimbang. Kalau seandainya sarana itu boleh dipakai untuk berdakwah dan mubah dan bermanfaat, boleh, tapi bukan tujuan. Kalau sarana itu ada pelanggaran syar'i dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh dipakai. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang masalah al-wasail dalam risalahnya At-Ta'awun Baina Du'at, tolong menolong di antara dai, kata beliau, tidak boleh seorang dai menyibukkan dakwanya dengan sarana, tapi dia sibukkan dakwah ini dengan intinya. Inti dari dakwah apa? Basirah, mengajak manusia untuk kepada Allah lewat ilmu syar'i. Ya, maka sarana ini ada pertimbangannya. Pertama, kalau sarana itu haram, boleh apa tidak boleh? Nggak boleh. Kayak dulu ada namanya nada dan dakwah. Boleh apa tidak boleh? Nggak boleh nada dan dakwah karena sarananya haram. Ana pengen dakwah kepada orang-orang yang berjudi atau minum khamar. Caranya gimana? Caranya ana ikut mereka dulu, nongkrong bareng, nanti ana nasihati. Boleh apa tidak boleh? Nggak boleh. Nah, begitu juga perbuatan mubah. Perbuatan mubah ya ikhwah, kalau seandainya itu untuk jazbul qulub, hanya untuk menarik hati-hati manusia agar dia mengenal dakwah, itu boleh, tapi bukan tujuan. Misalnya dia berdakwah di satu kampung, nggak ada yang kenal dakwah salafiyah di kampung tersebut. Penduduk kampung ini suka main voli. Sekarang anak tanya sama antum, main voli boleh apa enggak? Boleh. Akhirnya dia ikut serta di dalam main voli untuk menarik perhatian manusia. Ya, mungkin di tengah-tengah permainan, nanti sholat dia berhenti, dia sholat ngajak orang. Mungkin di tengah-tengah permainan selesai main ada tanya jawab seputar Islam dan yang lainnya. Sampai orang-orang ini mengenal manhaj, kemudian jadi sibuk main voli apa sibuk belajar? Hah? Apa sih ustadznya udah sekarang kita buat grup voli aja, tanding kampung sana, tanding kampung sini, akhirnya kemana-mana.
Nanti tengah-tengah voli dia baru dakwah sedikit apa. Bukan itu tujuannya. Tujuannya dia menarik orang untuk menuntut ilmu syar'i. Sedangkan hobi itu hanya sarana, tidak diharamkan. Cuman kalau dijadikan tujuan maka itu kesalahan dalam bab dakwah. Akhirnya orang ini tidak peduli lagi dengan ilmu dan tidak merasa nyaman dengan kajian-kajian yang memang di situ ilmiah. Makanya kenapa ada penurunan kualitas ilmiah? Karena seseorang tidak kembali kepada cara salaf di dalam menuntut ilmu syar'i dan juga di dalam berdakwah. Nah ini kita komentari ya ikhwah, bukan berarti kita mengharamkan perbuatan tersebut. Tapi kita ingin kembali menumbuhkan prinsip dakwah salafiyah yang benar, yang dibawa oleh kaum salaf, turun-temurun sampai ulama di zaman sekarang. Ya makanya tidak dikenal ulama. Antum kalau baca kitab, ada nggak di antara mereka buat, kalau dulu mungkin onta ya, jalan-jalan pakai onta dinamakan dengan perjalanan sunnah dengan onta. Nggak ada, ya. Dan juga tidak ada dikenal mereka membuang-buang waktu dalam bab itu. Justru kalau kita membaca sejarah mereka tentang ilmu dan dakwah, kita akan mengecilkan diri kita kalau kita telah membuang-buang waktu yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Ya, di sini ana bacakan beberapa. Ya, minta waktu sebentar. Dulu pernah ana share tentang bagaimana kaum salaf semangatnya mereka yang berkaitan dengan ilmu dan dakwah. Ya. Sebentar dicari dulu. Ya, dulu sempat ana share, kemudian ana bahas juga ya tentang bagaimana giatnya mereka di dalam menuntut ilmu syar'i, ya, sampai nggak ada waktu buat main-main.
Intinya diantaranya kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahullah itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, saking tidak mau luput waktunya dari ilmu, itu kalau dia ke kamar mandi ingin buang hajat, manggil satu orang, suruh baca dengan suara keras sedangkan dia di kamar mandi. Dia mengatakan kalau misalnya aku di kamar mandi tidak ngapa-ngapain, lebih baik aku mendengarkan suara orang baca kitab. Ya. Dan Syekh Albani rahimahullah dikatakan dia setiap hari menghabiskan waktu di perpustakaan sebanyak 12 jam untuk membaca dan menulis, tidak keluar untuk sholat dan makan makanan di perpustakaan. Hingga semua penjaga perpustakaan bersepakat untuk memberikan kunci kepada Syekh Albani karena ia datang di pagi hari sebelum petugas perpus dan pulang kadangkala setelah sholat isya. Ya. Dan ulama-ulama yang lain ya, anak nggak ketemu, nanti mungkin kalau ketemu anak share lagi. Intinya saking semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu dan menjaga waktu, tidak ada waktu untuk main-main. Jadi pesan yang ingin anak sampaikan, perkara itu mubah, tapi jangan sampai dijadikan tujuan. Akhirnya orang ingin mengajak manusia, intinya pengen jalan-jalan, bukan pengen dakwah, bukan pengen belajar. Cuman akhirnya diatasnamakan dengan nama-nama Islam atau nama-nama sunnah, dan pada hakikatnya tidak dikenal kaum salaf melakukan hal tersebut. Maka antum lihat tidak pernah dikenal ya Syekh Albani, Syekh bin Baz dan yang lain, sampai Syekh Mukbil ya ikhwah. Syekh Mukbil dikatakan waktu itu anak ketemu muridnya, kalau udah capek belajar, saking setiap hari mengajar Syekh Mukbil dan murid-muridnya belajar, saking capeknya itu nanti dia jalan-jalan sama muridnya ke pantai. Cuman tetap tidak lepas kegiatan mereka dari ilmu. Itu kalau dikumpulin murid-muridnya nggak ada yang boleh berenang kecuali yang bisa jawab hadis. Jadi ditanya hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, apa hadisnya? Misalnya ini tunjuk tangan, salah, nggak boleh berenang. Antum tahan dulu di sini. Nanti kalau yang itu benar boleh berenang. Kalau yang satu nanti masuk ke majelis dia. Sampai seputar ilmu, sampai kata muridnya, ini Syekh Mukbil rahimahullah, kalau seandainya dia masuk ke pantai, dia menyelupkan dirinya, kemudian dia keluar, orang-orang pasti nanya kepada dia masalah hadis. Saking perhatiannya dia terhadap hadis, dan itu panutan yang benar, suri tauladan yang benar. Orang tidak menemukan dari dirinya kecuali ilmu, amal, dan dakwah. Dan itu dakwah salafiyah yang diwariskan dari dulu hingga sekarang. Nah, maka hal-hal seperti ini kita harus jaga. Tafadhal kalau memang antum ingin jalan-jalan gak jadi masalah, tapi jangan dinisbatkan kepada dakwah. Antum ingin main bola, tafadhal, tapi jangan dinisbatkan kepada dakwah, karena dakwah begitu besar. Ya, kalau dinisbatkan kepada perkara-perkara mubah yang memang tidak pernah ada prakteknya dari kaum salaf. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.